Arsenal kejutkan semua orang. Laga yang bisa menentukan kesuksesan Arsenal. Kabar buruk jelang laga bertemu Leeds United. Victor Gyökeres akhirnya buka suara. Arsenal sangat menghargai Jakub Kiwior. Here we go, Eberechi Eze. Arsenal kejutkan semua orang. Arsenal mengonfirmasi bahwa Leandro Trossard menyetujui kontrak baru dengan klub. Meski tidak memperpanjang masa kontrak yang berlaku hingga 2027, kesepakatan ini memberikan kenaikan gaji bagi pemain sayap asal Belgia tersebut. Trossard yang bergabung pada 2023, menjadi sosok penting di skuad Mikel Arteta dengan kemampuan teknik dan pergerakan tajamnya, serta kontribusi gol-gol krusial di Liga Inggris dan Eropa. Kenaikan gaji ini menunjukkan penghargaan Arsenal atas peran vitalnya dan usaha mempertahankannya di tengah minat dari klub lain. Mikel Arteta memuji etos kerja dan fleksibilitas taktis Trossard yang jadi andalan di lini serang. Kontrak baru ini juga membantu menjaga stabilitas skuad sekaligus memberi sinyal ke pemain lain bahwa klub menghargai komitmen mereka. Meski kontrak tetap berakhir 2027, langkah ini cermat dalam manajemen skuad Arsenal, menyeimbangkan retensi pemain kunci dan strategi transfer ke depan. Kesepakatan ini memastikan Trossard tetap jadi figur sentral bagi Arsenal dalam upaya bersaing di level tertinggi Liga Inggris dan Eropa. Laga yang bisa menentukan kesuksesan Arsenal. 6 pertandingan berikutnya di Liga Inggris akan jadi ujian bagi Arsenal dan Mikel Arteta dalam membangun momentum awal musim. Pertama, Arsenal akan menjamu Leeds United, tim promosi, di Emirates pada 23 Agustus. Ini kesempatan untuk meraih 3 poin penting dan menegaskan dominasi kandang. Kedua, pada 31 Agustus, Arsenal bertandang ke Anfield menghadapi juara bertahan Liverpool. Laga berat ini akan menguji kemampuan The Gunners melawan skuad tangguh di kandang lawan. Ketiga, pada 13 September, Arsenal kembali ke Emirates untuk menghadapi Nottingham Forest. Meski Forest kesulitan musim lalu, Arsenal harus tetap waspada agar tidak lengah. Keempat, pertandingan besar datang pada 21 September saat Manchester City bertandang. Bertemu tim Pep Guardiola ini jadi ujian penting dalam perebutan gelar. Kelima, pada 28 September, Arsenal akan bertandang ke St. James Park hadapi Newcastle United, yang semakin kuat dengan dukungan fanatik. Keenam, pada 4 Oktober, Arsenal menutup rangkaian dengan laga kandang melawan West Ham United. Ini peluang final untuk menjaga momentum positif. Hasil dari 6 pertandingan ini sangat menentukan arah perjuangan Arsenal di Liga Inggris musim ini. Raihan poin di kandang dan tandang harus maksimal agar peluang juara tetap terbuka lebar. Kabar buruk jelang laga bertemu Leeds United. Arsenal akan menghadapi Leeds United di Stadion Emirates Sabtu malam ini, dengan Jared Gillett sebagai wasit utama dan Craig Pawson sebagai VAR. Kedua wasit ini berpengalaman, tapi memicu kontroversi di pertandingan Arsenal sebelumnya. Gillett, wasit asal Australia, pernah menganulir gol saat Arsenal melawan Manchester United musim lalu dan memberikan penalti kontroversial kepada Chelsea meski kontak minimal. Keputusan ini memicu frustrasi fans dan pertanyaan soal konsistensi. Craig Pawson sebagai VAR juga pernah menegaskan keputusan offside dan handball yang merugikan Arsenal setelah melalui tinjauan panjang. Kekhawatiran fans muncul soal bagaimana mereka akan memimpin laga penting ini. Manajer Mikel Arteta kemungkinan sadar riwayat wasit, tapi fokus menjaga tim tetap disiplin dan tenang. Laga Sabtu ini diprediksi sengit dan setiap keputusan kritis dari Gillett dan Pawson akan diawasi ketat. Arsenal berharap pertandingan berjalan adil tanpa kontroversi yang merugikan. Victor Gyökeres akhirnya buka suara. Penyerang baru Arsenal, mengalami debut yang cukup sulit saat membantu timnya menang 1-0 atas Manchester United di Old Trafford. Meski tak tampil maksimal, kemenangan tetap diraih The Gunners. Gyökeres, yang didatangkan dari juara Portugal Sporting musim panas ini, menjadi starter namun digantikan di babak kedua. Striker asal Swedia ini menyatakan kebanggaannya bisa jalani debut Liga Inggris dan awali musim dengan kemenangan lewat unggahan di Instagram. Namun, kritik muncul dari pakar sepak bola. Roy Keane menilai Gyökeres kurang tajam dan tidak cukup klinis di area akhir. Daniel Sturridge menambahkan bahwa Liga Inggris lebih cepat dan Gyökeres terlihat terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Sementara Micah Richards memberikan dukungan,
menyebut Gyökeres punya modal besar tapi butuh waktu adaptasi. Mikel Arteta pun mengakui performa Gyökeres belum maksimal, tapi optimis dengan potensi dan masa depannya bersama Arsenal. Arsenal sangat menghargai Jakub Kiwior. Jakub Kiwior, bek tengah internasional Polandia, dianggap aset penting oleh Arsenal. Klub bahkan menolak tawaran dari juara Primera Liga, Porto, pada Juli lalu. Namun, Kiwior tidak dimainkan saat Arsenal menang di laga pembuka melawan Manchester United, memicu spekulasi soal masa depannya. Porto terus menunjukkan minat kuat dan kemungkinan mengajukan tawaran kedua. Kiwior sejak bergabung musim lalu sudah tampil solid sebagai opsi cadangan. Arsenal tampaknya harus mempertimbangkan penjualan Kiwior untuk membuka ruang dan dana setelah pengeluaran besar di bursa transfer. Belum ada pemain yang dilepas, jadi tekanan untuk melepas beberapa nama makin besar. Keputusan harus diambil cepat sebelum bursa ditutup. Jika tawaran layak datang, klub tidak perlu ragu menjual Kiwior meski hal itu terasa sulit. Here we go, Eberechi Eze. Resmi kesepakatan dengan Crystal Palace senilai 60 juta pound karena cedera Havertz menjadi alasan Arsenal memutuskan untuk mengajukan tawaran. Arsenal menawarkan persyaratan yang lebih baik untuk mengantisipasi Tottenham setelah pembicaraan lanjutan selama berhari-hari, tetapi kesepakatan tidak pernah tercapai. Akhirnya Eberechi Eze lebih memilih bergabung dengan Arsenal daripada Tottenham. Transfer ini bukan sekadar perekrutan pemain, tapi juga pernyataan ambisi Arsenal di bawah Mikel Arteta. Eze dikenal sebagai penyerang teknis dan fleksibel dengan kemampuan dribble tinggi, rata-rata lebih dari 3 dribble sukses per pertandingan musim lalu. Ia mampu menembus pertahanan ketat dan memberikan solusi dalam pertandingan sulit. Eze bisa bermain di beberapa posisi sayap kiri, kreator serangan tengah, hingga second striker memberikan Arteta pilihan taktis berbeda. Ia diprediksi akan lebih sering bermain di sisi kiri, melengkapi Gabriel Martinelli yang mengandalkan kecepatan dan permainan langsung. Selain itu, Eze juga nyaman menerima bola di area sempit dan dapat membantu lini tengah mengurangi tekanan, terutama dalam sistem pressing tinggi Arsenal. Dengan begini, Arsenal punya opsi serangan yang lebih variatif tanpa mengorbankan keseimbangan tim. Langkah ini menegaskan strategi transfer Arsenal: cepat, tepat, dan fokus pada pemain yang sesuai filosofi klub. Eze memilih Arsenal karena visi jangka panjang dan kesempatan bermain di Liga Champions, berbeda dengan Tottenham yang menawarkan peluang tapi belum punya struktur sekuat ini. Transfer senilai di atas 60 juta pound ini memperlihatkan niat Arsenal untuk kembali bersaing di puncak Liga Inggris. Eze kini bergabung dengan para bintang Inggris seperti Ben White, Declan Rice, Bukayo Saka, dan Noni Madueke. Dengan merekrut Eze, Arsenal menyatakan kesiapan menghadapi tuntutan kompetisi domestik dan Eropa serta membayar harga premium untuk kualitas dan potensi pemain. Ini bukan hanya soal mendapatkan pemain, tapi juga menegaskan posisi Arsenal sebagai tujuan utama talenta terbaik Inggris. Support kami dan follow sosial media Suka The Gunners untuk mengikuti berita yang akan kami sajikan.